I lead because I care and I won't make the new history for the others. Halo guys, welcome back to Deo Cadi Notes. Balik lagi bersama gue, Deo Cadi Nathanael di My Vlog. Di vlog gue kali ini, gue bakal mengundang seorang leader yang pastinya luar biasa. Dia seorang wanita dan kisahnya sangat menginspirasi teman-teman pastinya. Dan sekarang gue mau jemput leader yang satu ini. Welcome Anggi di Deo Cadi Notes. Salam-salam dong buat teman-teman Deo Cadi Notes. Halo, akhirnya nongol juga ya di sini setelah lama ya. Oh ya, by the way, perkenalan dulu untuk namanya siapa? Halo, nama saya Anggi Jasharini. Saya lahir di Jakarta 29 September 92. Tapi mukanya tua banget ya. Pusing soalnya, pusing. Oh, pusing. Kerjaan ya. Pusing kehidupan kali. Pusing. Jadi ngeliat orang umurnya 30 ya. Oh, iyain aja lah. Padahal 92 ya Iya, padahal kelahirannya. 92. Nah, sibuknya sekarang saya founder dari Crunchy Potato, co-founder dari Go Group Indonesia, dan yang paling sibuk sebenarnya aku suka banget sama kerjaan aku jadi financial consultant di salah satu perusahaan asuransi. Oke. Dan dulu kuliah ngambil jurusan apa? Teknik telekomunikasi, malah jadinya banyakan marketingin ya. Banyak marketingnya ya. Iya. Dengan kesibukannya Kak Anggi ini, lingkup kepemimpinan dalam pekerjaannya Anggi sendiri apa ya? Kalau di Crunchy Potato itu kita udah mulai start dari tahun 2013. Sekarang tim di bawah aku itu ada 6 orang. Kalau untuk Go Group sendiri sebenarnya aku co-founder, jadi aku lebih ke yang di balik layar. Cuma di balik layar istilahnya kalau kata orang apa ya, penasehat kali ya. Jadi sebenarnya ada orang lagi di depannya. Nah, sama decision maker juga, tapi bukan yang langsung ngambil keputusan langsung. Itu di bawah Go Group itu kita udah ada 16 orang di bawah tim. Wah, luar biasa sekali ya, berarti dengan umur kelahiran tahun 92, masih muda, tapi pengalamannya udah segudang di dunia bisnis ya. Baru sih karena belajar juga ya. Harus belajarnya karena sama yang pengalaman. Jadi ya udah ngikut gitu. Iya. Sepertinya Anggi punya cerita inspiratif yang bagus nih untuk di-share ke teman-teman. Sebenarnya apa sih yang pertama kali Anggi pikirkan sebagai anak yang dulu hidupnya enak tapi tiba-tiba terkena musibah di tengah-tengah kehidupan Anggi? Iya. Itu musibahnya jadi kasus penipuan dan hutang ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang belum tahu, jadi orang tua saya itu punya lini bisnis waktu itu travel umroh, dan pada saat itu dolar naik, kena kasus penipuan dari salah satu travel ya, totalnya hampir 1,6 M. 1,6 M? Iya, totalnya hampir 1,6 M. Dan di situ ngelihat orang tua saya itu tuh jadi stres berat ya. Iya. Jadi bener-bener cuma tiduran nangis, paling bangun tuh buat sholat, makan aja tuh harus yang di tempat tidur gitu. Nah, udah saking stresnya kali. Saking stresnya gitu. Saya ngerasa itu sebenarnya kayak suatu teguran gitu. Suatu teguran, dan tapi dengan ada masalah ini sih sebenarnya kayak, oh iya, ini sebagai anak tuh bener-bener yang hidupnya dari yang seneng-seneng, terus tiba-tiba harus berjuang nih gitu, karena saya nggak mau ngelihat orang tua saya kondisinya kayak gitu terus gitu. Jadi pas pertama kali dari hidup enak udah itu, terus ketika datang musibah itu benar-benar rasanya juga nggak enak banget gitu ya? Saya sempet hampir 3 minggu juga nggak keluar kamar gitu. Kerjanya juga cuma nangis gitu, cuma kayak nggak siap gitu. Kok gue harus ngapain nih sekarang gitu. Ngitung-ngitung profit. Kalau ngitung profit itu sebenarnya kayaknya buat lunasin 1,6 M tuh butuh sekitar 10 tahun sampai 12 tahun kali ya, kata saya gitu.
terus harus ngapain nih sekarang gitu, mana posisinya waktu itu orang tua baru pensiun kan. Wah udah kayaknya udah bener-bener kacau lah gitu, sampai mikir ya udah saya harus move on, saya harus bergerak gitu. Sebenarnya utang 1,6 M itu bukan nilai yang kecil loh, itu jumlah yang besar. Nah, gimana seorang Anggi ini bisa membayar hutang itu dalam jangka waktu 1,5 tahun itu? Awalnya tadinya mikirnya jual aset. Awalnya mikirnya jual aset. Saya mikir saya kerja tuh buat nambah-nambahin lah gitu selama aset itu belum terjual. Ternyata aset yang terjual sampai saat ini gitu, sampai iklannya udah dicopot. Yang tadi yang banyak yang mau dijual itu ya. Asetnya yang terjual cuma satu. Itu juga cuma nilainya sekitar 250 jutaan. Oh, itu masih jauh banget. Masih jauh banget gitu. Nah, itu sisanya tuh saya patungan sama 3 kakak saya, tapi dua-duanya kakak saya tuh pekerjaannya PNS gitu. Kita tahu lah kalau PNS mah yang lurus-lurus aja udah bisa dibatasin lah, udah ketahuan berapa penghasilannya gitu. Dan yang kakak saya yang kedua itu juga PNS, masih staff gitu, masih staff yang terus saya bantu-bantunya tuh dalam artian saya bener-bener sisain di rekening saya itu 2-3 juta. Nah, uangnya sisanya dari mana? Dari profit kentang saya itu udah ada sekian belas juta gitu, sekian belas juta dari. Nah, pada saat itu klien wedding itu banyak, kayaknya musim nikah waktu itu. bisa ada aja gitu ya. Klien wedding itu banyak, walaupun saya tuh nggak ngurusin gitu. Saya tuh cuma kayaknya kerjaan tuh waktu itu enak banget, cuma mikir gini, setelah udah resign komisi nggak dibayar tuh kayaknya duit tuh kayak keran gitu, bener-bener ada aja rezekinya. Klien wedding tuh banyak, cuma Gi masih punya jasa vendor wedding nggak? Saya cuma lempar, mereka ketemu, kalau mereka closing terus tahu-tahu transferan udah masuk. Dan itu tuh banyak di situ. Terus yang ketiga itu saya punya coach bisnis. Nah, dia mau buka event di Bandung. Terus dia bilang gini, mau nggak kerja sama saya? Karena dulu saya kuliahnya di Bandung kan. Saya kuliah di Bandung, kerja sama, kita bikin event seminar. Mulai dari I.O. semua koordinatorin dong gitu. Dari cari peserta, dari gimana cari hotel, cari tempat, cari vendor, kita sistemnya bagi hasil. Dan itu biasanya Jakarta aja tuh jarang penuh peserta seminarnya. Nah, ini di Bandung tuh bisa sampai 1.000 orang, bisa sampai 500 orang, dan kayaknya tuh udah kayak rezekinya sendiri gitu. Dan itu sebulan bisa 2 kali di Bandung gitu. Kebayang lah itu kalau satu peserta misalnya profitnya berapa dibagi hasil, nah itu udah dapat berapa. Dan yang terakhir itu ketika ada Go Group, sebenarnya saya dan tim saya juga ada permasalahan sendiri ketika saya maksudnya beresin hutang orang tua saya. Si partner saya, tim saya ini punya masalah, ayahnya tuh sakit stroke gitu dan butuh biaya banyak juga gitu. Dan dari Go Group itu saya bilang gini, dari Go Group kita punya franchise namanya Kue Cubit, ada franchise Kue Cubitnya. Saya bilang Kue Cubit ambil aja buat bantu orang tua lo, terserah lo mau ngasih gue berapa, pokoknya seadanya aja lah gitu. Gue masih bisa cari sendiri, gue masih bisa istilahnya ada dari mana-mana gitu. Dan dia juga kan kadang trainer panggilan, tim saya itu konsultan panggilan. Nah, selain uangnya buat pengobatan dia, dari Kue Cubit itu kayaknya tuh gampang aja gitu jualinnya. Kita misalnya masang di salah satu website iklan waralaba atau apa gitu, yang telepon tuh kayaknya ngeluarin uang 15 juta, 20 juta tuh kayaknya ya udahlah tanda tangan gitu. Tanda tangan dari Go Group itu dalam waktu 1 tahun itu udah ada 170 cabang. Oh iya. 170 cabang. Nah, dari situ benar-benar kayaknya rezekinya tuh kayak keran gitu, bener ngalir aja. Kayak diadepin aja. Kalau misalnya kita udah nggak punya duit, sampai satu ketika pas mau lebaran, kita ketemu
mikir gini, aduh nggak ada duit nih buat bayar THR karyawan, udah habis kan istilahnya, profitnya udah lupa gitu, kadang nggak ada yang disisihin gitu, lupa THR karyawan, ingetnya gaji doang, nggak ada yang disisihin. Aduh 20 orang kali dua setengah lah misalnya, berasa lah itu 50 jutaan nih, rekening cuma 15 juta nih rekening dagang, gimana dong gitu. Sampai mikir, ya oh iya, gue belum bayar cicilan nih, maksudnya cicilan belum ada bulan ini tuh harus nyicil orang umroh juga kan, yang baru, oh iya gimana ya kan, ya udahlah gimana ntar gitu, istilahnya gimana ntar deh, kita usaha aja dulu gitu. Ternyata ada, kita cuma follow up klien-klien lama tuh, dalam artian klien-klien yang kue cubit yang lama kita teleponin, terus habis itu terus tiba-tiba saya dapet salah satu panggilan, Mbak mau konsultasi dong masalah ini gitu. Nah di situ tuh saya sama teman saya yang di kue cubit closing berapa booth, kue cubit misal 5 apa 6 booth gitu, profitnya tuh setengahnya, kita kurang duit 50 juta. Nah saya close waktu itu konsultasi, dibayar sekali konsultasi cuma 4 jam doang, orang transfer saya duit 20 juta. Saya mikir, oh bener-bener ya gitu, cuma ya udah pasrah aja, luar biasa loh. kayak kalau pas lagi butuh tuh ada gitu, udah bayar karyawan udah selesai, tinggal mikir gini, terus cicilan utang gimana ya gitu. Karena kita butuh sekitar sebulan tuh sekitar hampir 100 jutaan lah kalau saya pribadi, hampir 100 jutaan. Terus tahu-tahu besar loh itu. Hampir 100 jutaan. Tahu-tahu abang saya tuh yang dapat THR, mah nih ada bonus tadi, ini segala macem. Saya nggak ngerti dia, karena dia pas saat itu buka biro jasa juga, biro jasa STNK. Terus dia ngerti saya, oh iya rezekinya ngalir kalau nggak dari saya, dari kakak saya nih gitu. Pas ketika saya lagi nggak ada, karena kan buat karyawan dulu kan, terus diutamain, ada dari kakak saya. Jadi benar-benar kalau jual properti itu, waktu itu properti kan susah banget dijual pada saat itu ya. Iya, sampai sekarang pun juga susah kan gitu. Cuma laku properti 200 juta, masih jauh banget dari kata lunas, jauh banget dari kata lunas. Jadi benar-benar saya tuh cuma kerja, usaha aja dari mana-mana gitu. Iya. Dari keran sini pusing nggak? Pusing juga sebenarnya gitu. Nah, dengan semua pekerjaan yang Anggi sedang kerjakan, apakah menurut Anggi sudah bisa disebut sebagai seorang leader? Bagi saya leader itu, kalau kita udah punya tim, sebenarnya itu udah leader. Cuma permasalahannya, leader seperti apa yang kita mau, leader seperti apa yang kita bikin tim kita itu bergerak. Saya punya prinsip kemajuan ke suatu usaha, suatu tim itu ada di tangan leadernya. Bagaimana dia, dalam artian bagaimana dia menggerakkan timnya. Kemunduran suatu usaha, kemunduran sebuah tim itu ada di tangan leadernya juga. Karena bagaimana dia memotivasi timnya harusnya bisa maju, ternyata stagnan. Itu menurut saya ada di tangan leader. Bagi saya leader itu adalah ketika posisi apapun si leader ini, mau senang, mau sedih, mau susah, timnya itu tetap ada di sebelahnya dia, tetap ada untuk dia gitu, apapun kondisinya. Dalam artian tagline-nya, kedatangannya dinanti, kepergiannya ditangisin. Anggi kenapa mau menjadi seorang leader? Kenapa saya mau jadi leader? Karena perubahan-perubahan positif itu, otoritas seorang leader itu sebenarnya lebih besar gitu. Jadi kita bisa bikin sesuatu yang membuat orang tuh enak kerja sama kita, sesuatu yang positif, sesuatu yang benar-benar ngerasa kalau gue kerja ini gue nggak sia-sia, gue ada di tim ini tuh adalah tim yang benar buat gue gitu. Dan semua pekerjaan pasti sekarang based on tim ya gitu. Dan kembali lagi,
tim yang kayak gimana yang mau kita buat gitu. Semua orang kalau menurut saya harus jadi leader. Semua orang ya. Harus. Walaupun ibu rumah tangga, dia adalah leader untuk anak-anaknya. Iya. Ya kan? Ayah kepala keluarga untuk keluarganya. Jadi semua orang harus jadi leader. Oke Anggi, Ya. kita udah sampai nih. Thank you Anggi, udah mau di-interview di Deo Cardinotes. Anggi ada nggak kesan dan pesan atau video terima kasih untuk teman-teman Deo Cardinotes? Buat teman-teman Deo Cardinotes, ini vlognya Deo Cardinotes aku udah lihat semua episodenya dan benar-benar menginspirasi banget. Dan anak muda tuh kayaknya sekarang saatnya berkarya gitu ya. Yes. Make Indonesia Great. Wah, sesuai tagline-nya emang benar-benar kayaknya Indonesia tuh harus maju, harus dikenal ke dunia luar. Dan itu menurut saya anak muda yang kreatif kayak kalian-kalian inilah yang bisa membuat Indonesia tuh lebih baik lagi. Nah, buat penontonnya Deo Cardinotes nih, subscribe-nya yang banyak, share-nya yang banyak. Karena kenapa? Karena kalau udah ngerasain sesuatu bermanfaat buat kita, nggak ada salahnya sih kita bagikan itu untuk orang lain, supaya orang lain tuh ngerasain manfaat yang sama. Dan tadi aku udah ngobrol-ngobrol nih sama Deo, katanya kalau misalnya view-nya sampai 100.000, Yes. 100.000 view, aku mau diundang lagi dan dengan topik yang terserah teman-teman mau topik apa ya yang dibahas, boleh di komen di bawah atau nanti bisa di Facebooknya Deo atau di sosial media di seluruh manapun. sosial media bisa di komen, bawain dong Banggi tentang topik ini nanti. Iya. Kita lihat, kita tantang dulu 100.000, makanya share-nya yang banyak, view-nya ditonton berkali-kali. Iya, jadi kita tunggu 100.000-nya. Nanti kita bakal buat topik yang baru. Oke. Senang banget nih bisa diundang, thank you banget ya. Ya, thank you Kak Anggi. So, Deo Cardinotes, make Indonesian great. Bye-bye. Bye.